Kemudian setelah itu kami 2021 itu mengerjakan project animasi namanya serial Kangaroo Beach Bu, itu dari Australia. Wow, langsung dari luar negeri ya Bu ya? Wah, luar biasa sekali ya. Jadi dari pemerintah sekarang langsung dari luar negeri, berarti emang beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ervinda Pramudiarani dalam acara BBM Bincang-Bincang Muhio. Di episode yang lalu saya sudah berbincang dengan wanita cantik dari SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Kali ini saya juga akan berbincang dengan wanita cantik. Nah, yang kemarin tentang persekolahan ya, sekarang masih persekolahan tapi ada yang menarik, yaitu kita akan berbincang tentang animasi. Nah, agar lebih paham tentang animasi, kita langsung aja bertemu dengan ibu guru cantik yang satu ini, yaitu Ibu Nindya Ika Putri. Silakan Bu Nindya, tepuk tangan untuk Bu Nindya. Oke, Bu Nindya boleh say hi dulu sama pemirsa BBM mungkin? Oke, saya say hi dulu ya. Oke. Halo penonton setia BBM, perkenalkan saya Nindya Ika Putri, saya di SMK Muhio, pengampu jurusan animasi. Oke. Selain guru animasi ada yang lain juga? Mungkin ketua jurusan juga ya Bu ya? Iya, ya, berarti sudah expert banget tentang animasi ya. Nah, langsung aja nih Bu ya, saya penasaran banget nih animasi. Saya sering nonton animasi nih Bu, tapi saya ingin mengklarifikasi biar nanti pemirsa BBM juga paham tentang animasi itu apa. Jenis animasi itu apa aja sih sebenarnya? Ada beberapa macam sih Bu. Bisa diceritakan Bu jenisnya? Oke, jadi animasi itu sekarang kita sudah lihat ya Bu Ervi, bahwa animasi itu sekarang banyak digunakan di dunia pertelevisian, ya, bikin film, video. Di YouTube juga banyak ya? Di YouTube juga banyak. Oke, memang sedang hits banget nih animasi. Nah, sebetulnya apa aja sih jenisnya animasi? Animasi ada 2 jenis Bu Ervinda. Ada animasi 2 dimensi dan ada animasi 3 dimensi. Kalau langsung ke sebut contohnya aja ya, kalau 2 dimensi itu contohnya Doraemon, Mickey Mouse, seperti itu. Tom and Jerry gitu juga ya? Iya, betul sekali. Zaman saya itu Bu. Oh, kelihatan tua ya? Oke, kalau 3 dimensi itu bisa dilihat volumenya Bu Ervinda. Jadi contohnya seperti Toy Story, kemudian yang booming banget di kalangan anak-anak ada Frozen, Elsa dan sebagainya, itu termasuk 3 dimensi. Oke, terus kalau yang film Marvel itu Bu, kan ada video sama kayaknya animasi juga ya Bu ya itu. Bisa ya Bu digabung kayak gitu? Bisa Bu. Bisa. Oh, jadi animasi itu bisa digabung sama video gitu. Oke. Nah, kalau untuk kayaknya kalau dilihat itu kayak rumit gitu pembuatannya. Nah, boleh tahu nggak sih secara singkat cara dari awalnya itu bagaimana sampai akhirnya bisa gerak-gerak kayak gitu? Oke, kalau proses dari pembuatan animasi sendiri cukup panjang ya Bu Ervinda, tapi di sini saya bisa simpulkan ada 3 tahap dalam pembuatan animasi. Itu ada tahap praproduksi terlebih dahulu, kemudian ada tahap produksi, dan terakhir ada namanya post produksi. Oh gitu. Kalau dari praproduksi sendiri ya contohnya secara singkat gitu, ngapain aja gitu. Oke, kalau dari proses praproduksi itu proses penemuan ide dulu Bu Ervinda. Gitu. Jadi sebelum jadi cerita itu kita harus butuh dulu idenya untuk mau buat apa sih, seperti itu. Cari inspirasi dulu dong. Iya, betul sekali. Dari ide kemudian nanti dikembangkan jadi naskah, jadi cerita. Nah, dari cerita tersebut kita bisa tahu bagaimana penggambaran karakter di dalamnya. Gambar-gambar gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kayak gini ya berarti ya? Iya. Oke. Desain karakter. Kemudian nanti setelah itu kalau misalnya 3 dimensi ya nanti dimodelkan ke dalam model 3 dimensi Bu Ervinda. Oh gitu. Ya. Kalau 2 dimensi langsung dibuat secara digital. Oh gitu. Oke. Rumit ya Bu ya ternyata. Iya, betul. Itu baru proses praproduksinya. Oke. Kira-kira kayaknya pembuatannya agak rumit ya Bu ya. Pasti membutuhkan alat yang mahal nih. Nah, saya agak khawatir nih Bu kalau misalnya saya harus disuruh beli kayak gitu, kalau misalnya saya harus daftar kayak gitu. Nah, kira-kira SMK Muhi itu punya nggak sih alatnya, dari alat praproduksi sampai produksi? Oke, kalau alat kami ada ya Bu Ervinda, karena memang alat untuk pembuatan animasi itu memang sedikit mahal, tapi tenang, kami punya alat yang berstandar dengan industri, seperti itu, sesuai dengan kebutuhan industri.
karena di tahun 2020 SMK kami, SMK MUHI mendapatkan bantuan Center of Excellence dari Kementerian, di mana kami mendapatkan seperangkat alat animasi. Bukan seperangkat alat sholat kan? Bukan. Oke. Ya. Seperangkat alat animasi yang bisa digunakan untuk proses dari pra sampai proses post produksi. Oke, kayak gitu. Berarti itu bantuan dan nggak usah khawatir Iya. suruh bayar SPP yang mahal kayak gitu, nggak perlu ya Bu ya, karena udah ada fasilitas berstandar industri di sekolah. Itu tahun berapa Bu tadi? 2020 akhir. Oke, 2020 akhir. Nah, berarti baru dong Bu ya? Iya, dulunya kami itu satu jurusan multimedia. Oh gitu. Kemudian Oke. karena bantuan, kemudian kami melahirkan satu jurusan animasi. Iya. Oh begitu. Nah, saya penasaran nih, kalau baru kan berarti gurunya juga harus bisa dong bikin animasi kan, dari multimedia terus harus bisa bikin animasi. Nah, kira-kira nih untuk menjawab keraguan, wah kalau kayak gitu berarti gurunya belum tentu bisa nih animasi padahal muridnya adalah jurusan animasi. Nah, kira-kira sekolah mengupayakan apa sih Bu biar semua anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran standar industri? Oke. Bisa jelasin? Ya. Kalau dari gurunya sendiri ya Bu, kami itu melaksanakan magang guru di industri. Iya. Jadi kami belajar lagi dari awal bagaimana proses membuat animasi sampai jadi sebuah video di industri langsung. Jadi bersama dengan pakarnya di sana. Kami mendapatkan pelatihan. Nah, dari pelatihan tersebut akhirnya terus kami sampaikanlah kepada anak-anak sehingga anak-anak memperoleh juga apa yang kami dapat di industri. Oh gitu. Oke. Nah, saya masih kepo nih Bu. Bedanya sekolah yang tadi apa COE ya Bu ya? Iya. COE sama pusat keunggulan. Oh, sekarang pusat keunggulan. Iya, jadi ganti lagi nih. Iya. Ya, ganti lagi. Nah, bedanya sama sekolah SMK biasa itu apa Bu? Bisa dijelaskan biar nanti beda gitu. Oh, saya masuk SMK animasi yang PK atau COE itu lebih bagus daripada yang biasa. Nah, itu apa sih keunggulannya? Karena kan pusat keunggulan ya, Iya, pasti betul. ada yang unggul. Nah, bisa dijelasin. Oke. Kalau perbedaannya tentu ada ya Bu Ervinda, mulai dari kurikulumnya yang digunakan dan proses pembelajarannya yang kita laksanakan. Oke. Kalau di SMK kami Pusat Keunggulan itu pembelajarannya sudah berbasis dengan proyek Bu Ervinda. Oke. Sesuai dengan kayak industri tadi ya? Iya betul Oke. sekali, melaksanakan proyek berbasis proyek sesuai dengan apa yang ada di industri. Kemudian proyek-proyek tersebut yang nantinya menjadi karya dari kami. Oke Seperti gitu. Bedanya itu ya nggak cuma teori tapi langsung project kayak Iya, gitu. betul. Nah, terus dari tahun 2020 nih, udah ada project apa aja sih buat siswa kayak gitu Bu? Ada nggak langsung atau harus belajar dulu baru dapat project kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan Bu perjalanannya dari tahun 2020 tentang project siswa. Oke. Kalau dari proyek sendiri Bu, kami dari angkatan pertama animasi 2020 berarti ya? 2020 ya. Kami sudah mendapatkan proyek untuk membuat 10 Wow, video. langsung 10 Bu, Ya. 2020, wah luar biasa. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan 10 dari proyek 10 video pembelajaran dari Pusdatin Kemendikbud. Oh, langsung dari pemerintah berarti Bu? Iya, langsung luar dari biasa Bu. pemerintah. Kemudian setelah itu kami 2021 itu mengerjakan proyek animasi namanya serial Kangaroo Beach Bu, itu dari Australia. Wow, langsung dari luar negeri ya Bu? Iya. Wah luar biasa sekali ya. Jadi dari pemerintah sekarang langsung dari luar negeri. Berarti emang beda ya yang sekolah pusat keunggulan sama yang biasa aja kayak gitu. Berarti kalau ada yang tertarik masuk SMK MUHI harusnya udah nggak ada ragu-ragunya lagi ya Bu ya, karena memang udah diakui oleh pemerintah dan oleh orang di luar negeri kayak gitu. Betul. Nah, kemudian proyeknya ya Bu ya. Kemudian kira-kira prospek pekerjaan nanti setelah AUSI project ini ya. AUSI project ini apa aja sih yang prosesnya bagaimana sih Bu? Kenapa proyek ini bisa sampai ke SMK MUHI? Perjalanannya itu dari mana? Mungkin kenal sama ini, kenal sama itu, terus gimana? Boleh diceritakan secara singkat aja. Oke. Kalau SMK PK itu kan memang kami di apa ya Bu, pembelajarannya dipadankan oleh sesuai dengan apa yang di industri. Oleh karena itu kami bermitra dengan industri kami. Oh, bermitra. Itu wajib bermitra. Iya, oh bermitra gitu. dengan industri kami. Kemudian dari industri tersebut kami mendapatkan
proyek-proyek tersebut. Oke, gitu. salah Kemudian satunya pembuatan proyeknya juga dikawal dari industri kami sehingga hasilnya pun juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri seperti itu. Dikawalnya itu seperti apa, Bu? Apakah setiap hari dari industri harus datang? Terus gimana proses pengawalnya? Kan itu kan kayak sekolah ya, Bu, KBM, sekolah yang jam 7 berangkat, masuk kayak gitu, terus pulang. Nah, itu dikawalnya kayak gimana? Kalau proses pengawalan dari industri itu memang awal itu kami diberikan briefing seperti itu dari industri, harus seperti ini, membuatnya seperti ini. Kemudian dalam proses pembuatannya juga selama berlangsung itu juga setiap hari tetap ada kontrol dari industri. Jadi setelah kami membuat itu harus dicek terlebih dahulu oleh industri, oh ini salah ini atau ini kurang ini, kemudian itu harus dibenahi, kemudian revisi gitu ya. Direvisi ya, betul sekali, sehingga nantinya apa yang kita kasih ke Australia itu yang sudah kita kirim itu sudah sesuai dengan standar dari industri. Banyak yang berpikir ya, Bu ya, kalau misalnya anak SMK itu standar kompetensinya nggak sama kayak S1 kayak gitu. Nah, ini udah dipercaya sama project dari luar negeri. Nah, kira-kira menurut Bu Nindya, anak-anak SMK itu kompeten nggak sih untuk mengerjakan project yang sekelas internasional kayak gitu setelah ada PK kayak gini? Tentunya menurut saya kompeten ya, Bu. Iya. Jadi nggak harus ini ya, harus. Jadi kalau ada lapangan, kalau ada yang daftar kerja kayak gitu nggak harus dari S1 kayak gitu. SMK sekarang udah bisa kayak gitu. Iya, betul. Slogannya SMK bisa kayak gitu. Iya, kompeten ya, Bu ya. Iya. Dilihat dari apa aja? Mungkin dari deadline, ketepatan waktu. Mungkin Bu Nindya bisa cerita atau sharing pengalaman yang kemarin udah dilakukan sama anak-anak mungkin. Dalam proses pengerjaan proyek ini, Bu, itu kami juga menerapkan budaya kerja yang sesuai dengan industri. Tentunya budaya kerja itu nanti setelah siswa lulus, dia juga sudah tahu apa saja sih bagaimana sih ritme kerja di animasi, sehingga nanti ketika mereka sudah lulus, mereka sudah tahu seperti ini toh di industri. Jadi nggak kaget gitu. Iya, nggak kaget, dan juga dari skill tentunya juga sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Ada kesulitan nggak, Bu, untuk ngajarin? Kan mungkin dari umurnya aja belum sama umur produktif kerja kayak gitu. Kesulitannya ada nggak? Mungkin bisa diceritakan. Iya, kalau kesulitannya tentu ada ya, karena kami baru lahir seperti itu. Udah dapat dari luar negeri ya? Betul. Kesulitannya memang ada, Bu. Pasti setiap pengerjaan itu kadang susah dan sebagainya, cuman kami terus berusaha seperti itu. Kami juga ada bantuan dari industri juga, maksudnya kami tidak ditinggalkan sendiri, kami masih tetap dipantau oleh industri. Jadi ketika ada kesulitan kami bisa langsung berkonsultasi, ini baiknya seperti apa. Jadi langsung waktu ada kesulitan langsung industri responsif gitu ya, Bu ya, nggak ditinggalin kayak gitu. Betul, jadi nggak usah khawatir kalau pengen lulus langsung kerja, bisa langsung di bidang animasi tentunya langsung bisa masuk ke SMK MUHI kayak gitu ya, biar bisa mengerjakan proyek dari berbagai negara kayak gitu. Prospek kerjanya selain jadi animator ya, Bu, berarti ya? Animator. Ada nggak yang lain? Mungkin wah, aku pengen belajar animasi tapi aku nggak mau jadi animator kayak gitu. Mungkin ada yang lain, Bu, di bidang itu. Kalau saya cuma bisa gambar, nggak bisa komputer kayak gitu, mungkin ada prospek kerja lain, Bu. Kalau di animasi karena tahapannya itu banyak dan setiap tahap itu dilakukan oleh satu orang ya, Bu. Maksudnya satu orang. Jadi nggak semua ngerjain sampai selesai gitu. Tidak satu orang. Gitu. Semuanya ya, Bu, nanti kewalahan ya. Jadi kami bekerja secara tim di mana setiap tahapannya itu ada spesialisasinya masing-masing. Jadi mulai dari pembuatan cerita itu nanti bisa jadi scriptwriter, kemudian bisa jadi storyboard artist, kemudian karakter designer, kemudian ada layout artist, kemudian nanti bisa jadi modeler, jadi animator. Banyak ya ternyata ya. Banyak sekali, Bu, karena setiap prosesnya itu dipegang dengan satu orang yang kompeten seperti itu, tidak satu orang mengerjakan semuanya. Gitu. Jadi kalau saya pengen bikin naskah aja kayak gitu. Berarti cukup jadi penulis naskah aja kayak gitu. Terus saya cumanya bisa gambar kayak gitu. Berarti bisa bikin ilustrasi atau aset kayak gitu ya, Bu ya. Terus kalau saya jagonya komputer kayak gitu, nanti bisa yang untuk menggerakkan. Animator. Jadi prospek kerjanya nggak cuma satu gitu, bisa banyak. Dan tadi saya nyinggung film Marvel, Bu, karena saya suka Marvel, jadi bisa jadi itu juga berarti ya, Bu ya, bekerja di punya Marvel kayak gitu juga bisa ya. Bisa Insya Allah. Insya Allah. Karena kan dari Australia aja bisa ya, Bu ya.
Jadi Marvel juga pasti bisa kayak gitu, cuma tinggal mencari kesempatan aja kayak gitu. Nah mungkin untuk selebihnya mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya ya pemirsa di rumah atau adik-adik yang mau mendaftar bisa langsung ini ya Bu ya. Nah, mungkin Bu Nindi bisa memberikan pesan atau nasihat kepada adik-adik yang di rumah atau bapak ibu calon wali siswa yang mau mendaftarkan putra putrinya di jurusan animasi untuk mendaftarkan putra putrinya di SMK MUHI. Mungkin Bu Nindya bisa memberikan positif vibe atau semangat untuk mendaftar di sini. Silakan disampaikan boleh Bu. Oke, kalau kesana ya. Iya di situ. Oke, maaf ya. Diulang nggak? Nggak apa-apa, langsung saya aja ya. Ya, oke. Oke, kalau anak-anak kepingin belajar di jurusan animasi, nggak bisa begitu ya dari nol, nggak apa-apa. Bisa ngambil nih Bu, gitu Iya. misalnya. Atau misalnya takut nih Bu malu kayak gitu, gimana? Bisa. Oke, Bisa. kalau nggak bisa, kami mengajari dari nol ya, anak-anak sampai anak-anak menjadi bisa. Kemudian di sini juga guru-gurunya tentu kompeten. Kemudian kami juga sudah dibekali ilmu oleh industri seperti itu. Kemudian kami juga mensinkronkan kurikulum kami dengan industri sehingga nantinya ketika anak-anak sudah lulus dari sini bisa langsung bekerja di industri. Oke, jadi nggak usah khawatir karena ada fasilitas, terus ada guru yang kompeten dan bayarnya nggak mahal kan Bu? Oh, enggak Bu Nggak mahal ya. Jadi jurusan lain sama animasi nggak beda kan? Nggak beda, Oke, sama. sama ya. Oke, jadi nggak usah khawatir, langsung aja bagi bapak ibu calon wali siswa yang pengen mendaftarkan putra putrinya di jurusan animasi SMK MUHI, silahkan langsung aja. Boleh inden nggak Bu? Misalnya anak saya belum lulus tapi langsung pengen daftarin kayak gitu, boleh kan? Boleh ya. Jadi kayak nyari tempat dulu ya, silahkan. Jadi nanti mau main-main dulu boleh nggak Bu? Boleh Mau lihat studio gitu, kayak nanti Bu Nindi bohong lagi kayak gitu kan. Jadi boleh juga main-main ya Bu, lihat studio, silakan. lihat proses boleh ya Bu ya. Betul, Proses pembuatannya boleh, jadi silahkan. Jangan ragu, jangan khawatir, langsung aja ke SMK MUHI. Nah, mungkin itu aja Bu yang bisa saya tanyakan, karena nanti kalau kebanyakan nanti nggak penasaran lagi. Jadi biar adik-adik atau yang berminat langsung datang aja untuk main ya, untuk mengecek apakah benar apa yang dikatakan Bu Nindi. Nanti bisa ngobrol langsung sama Bu Nindya. Nah, udah selesai nih bincang-bincangnya sama Bu Nindya. Asik banget ya nggak Bu ya? Nggak kerasa kayaknya waktunya berlalu dengan cepat ngomongin animasi, padahal masih panjang sih sebenarnya. Ya harusnya masih panjang pengen dibahas, tapi mungkin karena durasinya nggak cukup ya Bu ya. Nah, bagi yang penasaran bisa langsung ngobrol langsung di SMK MUHI, mungkin bertemu dengan Bu Nindi kayak gitu, atau jalan-jalan ya Bu ya. Boleh, silahkan. Di sini melihat studionya, melihat langsung prosesnya bisa ya Bu ya. Bisa sekali. Nah, boleh gratis, nggak dibayar ya Bu ya. Boleh inden langsung kalau mau daftar ya Bu ya, walaupun belum lulus. Nah, terbuka lebar kesempatan terbuka lebar. Nah, untuk itu, karena waktunya sudah di penghujung acara, nah mungkin saya akan pamit dulu ya dari sahabat BBM. Nanti kita akan bertemu lagi di tema atau judul yang berikutnya yang tentunya lebih menarik ya, dan dengan bintang tamu yang lebih spesial. Dan ini Bu Nindi juga spesial sih, tapi nanti kita akan bahas beberapa pembahasan yang lain, tentunya tetap di BBM. Saya Ervinda Pramediarani, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.